Hai sahabat Running Plan, apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Pokoknya harus selalu sehat, selalu sejahtera dan juga selalu bahagia. Terima kasih loh hari ini sahabat Running Plan tetap setia menyaksikan episode-episode atau video-video dari Trending Plan. Nah, aku mau informasi ini sahabat, kalau Trending Plan itu pindah jam tayang menjadi jam 19 atau jam 7 malam. Nah, jadi sahabat yang suka mengikuti premiere video dari Trending Plan bisa untuk standby di pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk hari ini aku mau kupas tentang tanaman Calathea, karena memang kebetulan di Trending Plan sendiri kita memiliki koleksi tanaman Calathea yang lumayan cukup banyak. Nah, Calathea sendiri nih sahabat, dia merupakan bagian dari family atau keluarga tanaman yang biasanya dikenal dengan nama Marantaceae. Nah, salah satu jenis tumbuhan yang dia berbunga juga, dan dia berasal dari Amerika tropis atau contohnya pokoknya dari daerah-daerah tropis ya, seperti di Afrika. Queensland agak kurang konsentrasi. Nah, mereka juga terkenal sangat dikenal oleh sebagian luas para pecinta tanaman hias karena mereka memiliki daun-daun yang berwarna hijau, terus udah gitu juga warna-warni ya, ada warna ungu atau pink gitu kan, yang memang cukup menarik dan mempesona ya, sehingga kolektor tanaman hias itu sangat suka sekali dengan Calathea. Nah, daun-daun lebar dari Calathea juga membuat dia cukup populer. Jadi lumayan cukup terkenal karena dia memiliki daun-daun yang lebar dan besar. Nah, apalagi jika dia diletakkan di tempat yang tepat. Sahabatku tersayang, tanaman dengan cahaya rendah karena dia sangat baik ya tumbuh di tempat yang cahayanya rendah atau tidak sinar matahari langsung, memiliki daun yang lebar. Fungsinya untuk apa? Karena biasanya untuk menyerap lebih banyak cahaya matahari. Jadi semakin karena dia hidup di tempat yang rendah, daun-daunnya akan semakin membesar karena dia menyesuaikan diri, jadi dia semakin melebar. Nah, pokoknya dia melebar untuk sebanyak mungkin menyerap cahaya matahari. Nah, di alam bebas itu biasanya mereka ditemukan di hutan atau di pangkal-pangkal pohon. Pokoknya seru deh, aku juga penasaran sih, pengen banget pergi mencari tempat di mana habitatnya si Calathea ini. Nah, tanaman Calathea juga termasuk populer digunakan untuk keperluan dekorasi. Biasanya dekorasi dalam kantor, ruangan, ataupun kayak saya di dalam rumah itu saya taruh beberapa tanaman Calathea. Tentunya yang warnanya beda-beda ya, dan juga coraknya motifnya berbeda-beda. Nah, ini juga merupakan jenis tanaman yang lebih menyukai cahaya nggak langsung. Jadi cocok banget kalau kita masukin di dalam ruangan, mau di kantor, di dalam ruang kantor, ataupun bisa kita taruh di ruang makan ya, atau di foyer yang tentunya lebih sedikit pencahayaan mataharinya. Nah, terus kita sendiri di Trending Plan ini punya banyak dan beragam koleksi dari Calathea. Nah, ini dia nih, salah satunya adalah Calathea Roseopicta Black Lipstick. Nah, ini dia, adanya paling ujung. Nah, Calathea Roseopicta Black Lipstick. Nah, dia ini termasuk jenis Calathea Roseopicta, karena Roseopicta sendiri mempunyai beragam jenis Roseopicta. Nah, ini Black Lipstick. Dia memiliki ciri ada warna merah muda. Warna merah muda. Sahabat bisa lihat. Warna merah muda di venasi urat daun tengahnya ya. Urat daun tengahnya dia berwarna merah muda. Lalu, nih sebelah sini sahabat, di tepiannya sendiri dikelilingi oleh warna merah muda atau pink muda ya. Warna merah muda. Jadi dia kayak diberi garis gitu. Hampir di tepi ya, garisnya tidak beraturan seperti zigzag dan warnanya merah muda. Nah, ciri khasnya dari Roseopicta sendiri itu daunnya itu dia cenderung berwarna ungu ya, ungu gelap ya, kalau sahabat bisa perhatikan. Nih, di baliknya juga tuh dia warnanya ungu gelap. Tuh, cantik ya.
Dia lebih warnanya ungu, kalau dipegang halus kayak bludru gitu. Cantik banget dan dia karakternya daunnya tebal. Nah, selanjutnya sahabat, masih dengan koleksi Calathea rosseopicta kita juga aku punya Calathea rosseopicta Princess Jersey. Kayaknya aku ambil ya, agak sulit nih. Nah, ini Princess Jersey. Dia hampir mirip loh sahabat sama si black lipstick. Nah, Princess Jersey ini juga sama. Dia memiliki urat daun tengahnya itu dia warnanya pink. Hanya saja warna pinknya itu lebih terang daripada black lipstick. Lalu list di tepian warna merah mudanya itu dia lebih menyebar. Jadi semakin besar si daunnya ini semakin lebar, maka si warna pink di tepian ini dia ikut melebar juga. Beda dengan black lipstick yang dia segitu-gitu aja nggak ikut melebar. Tuh cantik banget ya. Nah, seperti rosseopicta lainnya, dasar warnanya juga adalah ungu gelap ya, warna ungu lebih gelap. Nah, terus belakang daunnya kalau sahabat bisa perhatikan juga sama. Dia memiliki warna lebih gelap. Aku bingung ini warnanya ungu atau marun ya. Nah, seperti ini, lebih ke ungu gelap ya sahabat ya. Ini cantik banget dan ini lumayan cukup favorit dan cukup banyak diincar sama kolektor tanaman hias. Nah, sahabat, selanjutnya aku punya Calathea orbifolia. Biasanya orbifolia itu adalah favoritnya sahabat-sahabat kita yang pria ya, sahabat-sahabat pria kita itu sahabat-sahabat kita yang laki-laki. Karena orbifolia ini memang cenderung apa ya? Dia kelihatannya sangat sederhana, tapi dia punya tekstur dan motif yang cantik banget tuh. Gimana ya, nih kalau dilihat tuh kayak ada agak-agak flicker gitu. Dia garis-garis warna hijau, terus ada warna silver ya, silvernya tuh cantik banget deh orbifolia ini. Dan dia daunnya tuh berasa lebih lembab ya, lebih gimana ya, lebih kalau sahabat pegang, sahabat raba gitu, dia tuh lebih lembab lah dipegang ya orbifolia ini. Dan dia juga lumayan cukup agak sensitif, dia mudah rapuh, mudah sobek ya si orbifolia ini. Cantik banget ya. Terus selanjutnya aku punya masih dari rosseopicta juga, yaitu adalah Green Dotty. Nah, apa sih bedanya Green Dotty itu dengan si black lipstick gitu kan? Nah, kalau Green Dotty ini dia sama dengan black lipstick, cuman nih dia itu garis atau urat daunnya itu berwarna apa ini ya? Berwarna silver atau krem ya? Kayaknya lebih ke silver sih ya sahabat ya. Tuh, cantik banget ya sahabat ya. Nah, tepian daunnya juga garisnya, frame-nya itu warnanya juga lebih ke tidak seperti black lipstick yang warnanya itu pink muda, ini lebih ke silver. Tuh, cantik banget ya. Lebih silver kuning gitu deh. Nah, karena dia masih masuk grupnya si rosseopicta, maka belakang daunnya itu dia warnanya ungu. Tuh, mulai dari batang ya, batang apa dahan nih, dahan daun sampai dengan belakang daunnya itu dia warnanya ungu. Cantik ya. Nah, ini juga lumayan jadi favorit dan incaran para pecinta tanaman hias. Nah, selanjutnya sahabat, masih juga dari grupnya rosseopicta. Apa sih? Nah, ini dia. Calathea rosseopicta crimson. Tuh, siapa sih yang nggak kenal sama Calathea rosseopicta crimson ini? Pasti teman-teman sahabat semua kenal. Karena apa? Dia warnanya itu cantik banget. Ini tengahnya itu ada warna pinknya ya. Dan ini sangat lebar gitu warna pinknya. Cantik banget tuh sahabat. Nah, warna pinknya ini hampir menyelimuti seluruh permukaan daunnya. Hanya saja permukaan daun yang paling luar ini dia lebih berwarna ungu tua. Lebih berwarna ungu tua. Cantik banget ya sahabat. Nah, karena dia dari grup rosseopicta, maka tepian belakang daunnya warnanya tetap ungu. Jadi crimson itu sama dengan black lipstick dan yang lainnya. Belakang daunnya dia warnanya ungu. Ungu tua. Cantik ya sahabat ya.
Emang cantik banget. Nah, terus selanjutnya aku juga punya Calathea peacock nih. Kalau sahabat pengen tahu Calathea peacock ya, banyak orang berpikir bahwa Calathea peacock itu sama dengan Calathea merak, tapi ini berbeda. Nah, karena merak itu dari lokal ya sahabat. Nah, Calathea peacock ini dia cenderung mempunyai dahan yang tinggi. Dahannya meninggi, terus daunnya juga lebih memanjang, tidak seperti grup yang lainnya yang dia lebih daunnya tuh lebih bulat ya. Kalau ini dia memanjang dengan ujung meruncing. Nah, kalau kita raba, urat daunnya ini sangat terasa dan dia bentuknya sangat teratur. Terus dengan variasi motifnya juga teratur. Tuh sahabat. Dan khasnya dari Calathea peacock adalah belakang daunnya. Nih, belakang daunnya itu dia berwarna kecoklatan. Jadi kalau di depan daunnya dia warna hijau, nah belakangnya warnanya coklat. Tuh unik banget deh pokoknya peacock ini. Tuh cantik ya. Ini sangat bagus loh kalau kita jadikan tanaman di dalam ruangan buat di pojok-pojok ruangan di rumah kita atau di pojok teras. Nah, selanjutnya aku punya Stenanthe Charlie. Jadi sebenarnya dia itu masuknya sih karena masih grup Marantaceae ya, jadi sama seperti Calathea. Ini Stenanthe Charlie. Nih Stenanthe Charlie ini dia punya ciri motif daun yang sangat khas sahabat. Aku bisa ambil ya sahabat ya. Nih contohnya tuh. Ya ampun ini lucu banget loh sahabat tuh. Dia ada banyak orang yang menyangka bahwa memang ini adalah salah satu bentuk variegasi dari jenis Stenanthe atau Calathea ya, karena tuh dia dominan sekali warna kremnya, warna putihnya. Nah dia garis-garis gitu hijau, tapi dengan seperti kayak dikuas tidak beraturan. Tekstur daunnya juga kalau diraba uratnya sangat terasa dan dia cenderung agak sedikit lebih tebal daunnya daripada yang lainnya. Dahannya berwarna hijau. Oke, cantik banget nih sahabat koleksi-koleksi dari aku. Nah, selanjutnya aku juga punya Calathea Wilson. Nah, Calathea Wilson ini juga nggak kalah kece. Nah, dia juga unik juga nih sahabat nih Calathea Wilson. Coba aku geser ya, satu. Nah, untuk Calathea Wilson ini sendiri, tuh, dia sama seperti Stenanthe Charlie, dia mempunyai dahan yang sangat panjang, dahannya panjang. Untuk usia dewasa aja dia mungkin bisa sekitar sampai dengan 2 kaki ya, atau sekitar 50 cm atau 60 cm. Nah daunnya sendiri dia bentuknya memanjang kalau sahabat perhatikan. Daunnya memanjang, terus dia juga mempunyai tekstur jika kita raba, motifnya juga sangat seru, ada warna di tengahnya itu ya, di bagian urat-urat atau venasinya ini dia ada warna hijau tuanya, seperti dicoret atau digores dengan warna hijau tua. Lalu di tengah daun sini ada warna hijau muda dan di tepiannya lebih berwarna tua. Dan di balik daunnya, di permukaan belakang daunnya itu warnanya lebih ke ungu ya, lebih ke ungu tuh sahabat. Makanya kenapa sih banyak banget orang yang suka sama jenis Calathea, karena memang Calathea itu unik gitu loh. Dia mempunyai corak dan bentuk yang berbeda-beda, signifikan loh bedanya antara yang Roseo picta dengan yang jenis Wilson atau Charlie ini. Mereka tuh jenisnya beda-beda dan mempunyai warna yang sangat menarik dan warnanya berbeda. Nah selanjutnya aku punya Maranta burlemax, atau orang lebih kenalnya sebagai Maranta sepat ya. Dan ini Calathea, jenis Calathea yang termasuk lokal asli Indonesia. Ini dia. Tuh. Ini kemarin aku agak salah penempatan ya sahabat, jadi dia agak terbakar tuh. Nah ini Calathea burlemax, dia kecil, ukuran daun yang dewasa aja sekitar sepanjang ibu jari saya, ukuran daun dewasanya ya, tuh kurang lebih. Tapi dia mempunyai motif yang sangat cantik. Warna dasar hijau daunnya itu adalah hijau pucat, terus dia diberi corak gitu kan di antara venasi daunnya warnanya hijau tua. Cantik banget ya. Tuh, sangat seru. Dan dia belakangnya agak sedikit berwarna ungu. Nah, itu dia Maranta burlemax. Nah, selanjutnya
Calathea yang lagi happening, bukan happening ya. Namanya lucu, Calathea corona. Tuh, tapi ini bukan pandemi ya sahabat. Calathea corona. Calathea corona dia warnanya tengahnya silver, terus tepiannya itu berwarna hijau tua. Cantik banget. Nah, selanjutnya Calathea yang pernah aku kupas waktu itu di episode-episode pertama dari Trending Plan, yaitu Calathea Flamestar. Dia mempunyai daun yang sangat cantik dengan pola yang luar biasa tuh. Aku suka banget sama Flamestar ini. Karena dia sederhana tapi dilihatnya cantik banget, apalagi ketika dia rimbun. Nah, ketika dia rimbun itu pokoknya dia terlihat seksi dan menawan, dan ini termasuk jenis yang klasik juga loh sahabatku sayang. Oke, selanjutnya aku juga punya ornata. Kalau sahabat bisa lihat nih ornataku sebentar. Nih, ornata ini kalau sahabat lihat banyak temukan dia dijadikan tanaman-tanaman yang tanaman landscape ya gitu kan. Teman agak sayang aja karena kemarin aku coba taruh di tempat cahaya matahari yang terang banget, akhirnya dia kebakar gitu loh sahabat. Nah, tapi ini memang banyak dijadikan tanaman hias untuk landscape tuh. Dia mempunyai corak garis-garis, jadi venasi daunnya itu di garis-garis warnanya merah muda bercampur dengan warna putih atau krem. Nah, dia sama seperti Steinante dan juga peacock, dahannya panjang dan belakangnya tetap warnanya ungu tuh. Ornata. Nah, ini dia ornata. Nah, selanjutnya ada yang seksi sekali. Lebih pucat ya warnanya ya sahabat, tapi dia menurut saya cukup cantik. Ini adalah Calathea silver. Nah, Calathea silver ini juga merupakan Calathea lokal ya. Tuh, dia warnanya kenapa dikatakan silver? Mungkin karena warnanya agak cenderung ke silver, tapi saya ngeliatnya sih kayak hijau pucat gitu. Nah, dan ini dia kalau kena lampu atau cahaya matahari dia sangat bagus gitu, berkilau, dan dia lebih licin ya, shiny gitu. Sama seperti Calathea yang lainnya, belakangnya juga tetap warnanya ungu tapi lebih muda. Oke, selanjutnya yang terakhir, aku punya ini nih. Nggak yang terakhir ya, karena masih ada yang lebih menarik lagi. Ini adalah Calathea leopardina. Calathea leopardina. Kenapa sih disebut leopardina? Mungkin karena coraknya yang mirip leopard. Tuh sahabat. Tuh, cantik banget ya leopardina ini. Dia sama seperti peacock, daunnya panjang, dahannya panjang-panjang. Tapi dia daunnya lebih kecil karena daun yang dewasa dari leopardina ini mungkin sekitar 15 cm ya maksimal. Maksimal dari daunnya leopardina ini ada 15 cm. Terus dia tengahnya mempunyai corak ada garis-garis warna hijau tua yang cukup tebal. Tapi tidak terlalu tua, tidak seperti si Maranta burlemax. Dan selanjutnya yang paling menggemaskan adalah yang di belakang saya. Di belakang saya ini namanya dia masuk Marantaceae juga, yaitu Stromanthe sanguinea triostar. Tuh sahabat, banyak orang bilangnya katanya ini meranti Bali. Tapi sesungguhnya kalau diperhatikan ini sangat berbeda dari meranti Bali loh sahabat. Karena meranti Bali itu biasanya lebih pendek-pendek ya sahabat. Nah, ini dia Stromanthe sanguinea triostar. Nah, dia mempunyai color yang cukup menarik warnanya. Ada warna pink, warna ungu, warna krem, dan juga warna hijau. Perpaduan yang sangat cantik dan sempurna. Nah, yang ini kurang lebih sudah besar sekali ya, karena tingginya sudah mencapai 1,5 meter. Nah, sahabatku sayang, kurang lebih itulah beberapa koleksi dari Trending Plan. Kenapa sih Trending Plan punya banyak banget Calathea-nya gitu kan, macem-macem. Karena memang aku tuh suka banget gitu loh dengan bentuknya yang berbeda-beda, warnanya yang unik-unik, masing-masing dari jenis aja dia perbedaannya cukup mencolok gitu loh kalau dari Calathea. Terus udah gitu kita bisa letakkan di mana aja, itu menambah suasana menjadi lebih indah, merubah area di tempat itu menjadi lebih indah. Nah, pokoknya si Calathea ini memang populer banget sebagai tanaman ruangan karena memang mereka relatif mudah dirawat dan terlihat bagus
dia menawarkan warna hijau cerah, terus juga menawarkan warna-warna yang beragam seperti warna pink atau ungu gitu loh. Dan itu bisa menghidupkan suasana ruang dalam ruangan kita. Dan pokoknya mereka itu fleksibel, mereka bisa ditempatkan di berbagai lokasi. Mohon maaf sahabat. Nah selanjutnya kita bahas apa ya? Mungkin persyaratan atau gimana sih aku bisa memelihara sebanyak ini Calathea ini gitu, dan mereka tetap tumbuh dengan subur gitu, mereka tetap tumbuh dengan cantik. Nah ada beberapa persyaratan utama untuk spesies Marantaceae ini, terutama untuk Calathea. Yang pertama adalah satu, cahaya. Mereka itu biasanya cenderung menyukai cahaya yang tidak langsung, karena Calathea itu memang membutuhkan sinar, membutuhkan tempat yang terang ya, cahaya terang ya. Tapi pokoknya mereka nggak boleh kena sinar matahari langsung. Mereka sangat sensitif. Kayak tadi contohnya saya coba taruh Maranta berlemak saya ini gitu kan di tempat yang salah, pada akhirnya dia daunnya terbakar karena saya tempatkan dia di tempat yang sangat terang ya, jadi akhirnya daunnya dia mudah sekali terbakar. Nah, oleh karena itu sahabat, mereka itu kan pada dasarnya tumbuhan hutan ya. Nah, hutan di tempat mereka habitat aslinya itu adalah tempat yang sangat terbatas cahayanya. Karena hutan tropis itu biasanya dipenuhi oleh pohon-pohon besar gitu kan. Jadi mereka memang untuk mendapatkan cahaya mereka memang sangat sulit gitu. Makanya mereka beradaptasi, ada yang melebarkan daunnya gitu kan, atau meninggikan batang-batangnya seperti peacock, seperti Calathea Wilson gitu loh, seperti itu sahabat. Nah terus udah gitu faktanya juga nih, sinar matahari langsung selain membakar daun tanaman Calathea juga bisa membuat si Calathea seperti crimson yang jenis Roseopicta ya, dia akan kehilangan warna khasnya ya, warna khas dari si Calathea jenis Roseopicta ini gitu, karena kan mereka punya warna yang sangat cantik, perpaduan warna ungu dan pinknya itu, mereka kalau terlalu terang mereka bisa kehilangan warna-warna itunya, bisa memudar, bisa pudar warna cerahnya. Nah oke, cahaya sudah ya sahabat, selanjutnya kita ke masalah pengairan. Karena kebetulan saya habis baru siram ya tadi, jadi agak sedikit basah nih permukaan meja. Nah untuk penyiraman sendiri Calathea emang sangat suka lembab ya sahabat, sangat suka dengan air gitu. Tapi tetap harus kita kontrol pengairan tersebut. Aku biasanya memang kalau permukaannya sudah mulai mengering, itu selalu hampir di setiap tanamanku. Nah yang paling baik itu menggunakan air suling atau air yang telah dimurnikan untuk menyirami tanaman Calathea kita. Jadi air suling itu mungkin kita bisa, kalau cara mudahnya adalah sahabat itu dengan air keran ya, kita siapkan di ember, lalu kita bisa simpan 1 atau 2 hari baru kita gunakan untuk menyiram. Nah itu sebenarnya cara yang paling baik untuk memurnikan si kadar airnya. Nah pokoknya Calathea itu suka banget sama tanah yang lembab, terus tapi jangan tergenang ya, pokoknya itu aja. Nah kalau tergenang atau banyak air pasti udah jelas itu bisa membuat si akar-akarnya itu jadi terlalu basah, akhirnya membusuk. Nah itulah yang biasanya menyebabkan tanaman Calathea ini berakhir dengan begitu saja alias mati sahabat. Terus selanjutnya adalah suhu tanaman. Calathea tuh nggak terlalu suka dingin dan nggak terlalu suka panas. Mungkin kalau dingin di Indonesia masih aman ya sahabat, tapi kalau panas itu yang mungkin agak-agak ngeri juga. Karena jangan sampai suhu itu melebihi 30 derajat Celcius ya sahabat. Kalau misalkan di halaman atau teras kita itu terlalu panas, terlalu terang, yuk kita bisa pindahkan mereka ke dalam. Karena untuk menyelamatkan mereka ya dari kekeringan. Biasanya ciri-ciri kering itu diawali dengan tanda-tanda daun yang terlalu renyah. Seharusnya daun Calathea itu kalau kita raba, kita pegang, dia rasanya lembab sahabat.
Tapi kalau dia kepanasan, dia akan menguap ya, kelembapan si daunnya, akhirnya dia jadi renyah. Lama-lama dia akan kecoklatan dan terbakar. Nah, suhu yang paling baik itu adalah sekitar 17 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Itu udah cukup ya untuk mereka. Di bawah 17 derajat Celcius juga berbahaya karena biasanya terlalu lembab, terlalu basah, pasti tanaman kita cepat membusuk dan rusak. Nah, kalau suhu yang tadi kepanasan itu, gejala pertama yang kita lihat itu biasanya kalau nggak daunnya kering, kecoklatan, terus renyah, biasanya adalah dia mengeriting ya, tepian daunnya itu dia cenderung mengeriting tuh. Jadi sahabat perhatikan sekali untuk suhunya. Selanjutnya kelembapan. Karena tadi aku udah sampaikan mereka senang sekali sama lembab dan tempat alami mereka hidup itu adalah di hutan-hutan tropis. Jadi memang kita harus memperhatikan kadar kelembapan area atau ruangan di mana Calathea kita itu berada gitu kan. Nah, biasanya mereka itu menyerap kelembapan itu dari mana sih? Dari permukaan daun-daun yang lebar ini. Nah, biasanya kalau yang hijau seperti ini gitu. Ini dia beradaptasi sekali gitu loh, si hasil mutasi ya, si Rheosepicta ini. Nah, dia memiliki daun yang lebar itu untuk menyerap tanaman dengan mudah karena mereka memiliki dahan yang pendek. Tuh. Untuk menyerap kelembapan, jadi biasanya mereka itu akhirnya daunnya semakin lama semakin lebar. Nah, selanjutnya adalah media tanam. Media tanam Calathea itu sangat mudah. Yang penting harus poros. Hampir semua jenis tanaman hias, apalagi kita letakkan di dalam rumah ya, itu pokoknya harus poros. Poros itu berarti tidak air itu mudah untuk terkuras atau mengalir ke lubang drainase yang ada di pot. Bisa dengan menggunakan cacahan andam, terus sekam bakar, bisa ditambahkan dengan humus bambu. Nah, itu nutrisi alami yang paling baik ya, nutrisi organik yang paling baik. Nah, pokoknya teman-teman pastikan banget untuk campuran media tanamnya. Boleh 1:1 boleh gitu, seperti itu. Yang penting pastikan dia poros dan juga tetap steril. Nah, selanjutnya adalah pupuk. Sesungguhnya Calathea itu nggak terlalu banyak membutuhkan pemupukan ya, tapi biasanya sepengalaman aku nih ngerawat mereka di trending plant, kan mereka ini sebenarnya tumbuhan berbunga ya, dia memiliki bunga, tapi rata-rata tuh biasanya mereka berbunga kalau kita letakkan tanam langsung di tanah gitu kan, atau di pot dan mereka sudah besar dan sudah lama. Nah, biasanya memberikan pupuk juga cukup membantu untuk merangsang pertumbuhan bunga dari si Calathea. Jadi berikan pupuk secukupnya saja untuk membantu pertumbuhan akar dan pertumbuhan daun-daun yang sehat. Bisa dengan memberikan pupuk organik cair sebulan sekali dengan kekuatan yang sedang. Nah, itu sudah cukup sahabat. Atau memberikan pupuk slow release. Nah, itu bisa dengan 6 bulan sekali aja, itu sudah sangat cukup. Karena kebanyakan pupuk pun nggak baik buat mereka ternyata sahabat. Selanjutnya untuk pemangkasan. Pemangkasan itu lebih ke perawatan ya. Lebih ke untuk kebanyakan sih untuk propagasi ya, atau perbanyakan ya. Nah, dasarnya mereka tuh nggak seperti jenis tanaman-tanaman outdoor yang harus membutuhkan pemangkasan untuk membentuk mereka gitu kan, atau untuk menghasilkan daun-daun yang lebih banyak. Tapi kalau Calathea ini sebenarnya mereka nggak seperti itu gitu loh. Jadi pemangkasan itu biasanya hanya pada daun-daun yang sudah berwarna coklat atau menguning sih. Aku buang mereka daun-daun yang sudah mulai menguning karena memang dia dewasa atau menua. Lebih baik kita segera gunting untuk apa? Untuk memacu pertumbuhan daun berikutnya. Jadi jangan ragu atau jangan segan untuk memotong daun-daun yang sudah menguning karena memang tua. Atau daun-daun yang kecoklatan juga kita bisa buang kok sahabat, kalau misalkan dia kekeringan gitu kan. Kita potong aja, kita buang, nanti biarkan tumbuh daun-daun yang baru dan lebih cantik. Nah, kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan kayak di dalam pot gini supaya dia rimbun tuh berapa lama sih gitu kan? Contohnya sahabat,
Itu sih sebenarnya tergantung ya dari jenis tanaman Calathea yang kita miliki gitu loh. Karena setiap masing-masing jenis Calathea ini pertumbuhannya memang agak berbeda. Sebenarnya mereka termasuk tanaman yang pertumbuhannya itu cukup sedang ya. Nggak terlalu lama dan juga nggak terlalu cepat. Pokoknya mereka sedang deh gitu. Tapi ada juga jenis-jenis yang memang agak lama untuk pertumbuhan daun-daun berikutnya. Nah, biasanya pertumbuhan mereka pun maksimum tuh tingginya di sekitar 60 cm lah ya. Biasanya itu udah berhenti di 60 cm. Kayak peacock ini gitu kan. Ini peacock ini tumbuh maksimum di 60 cm. Setelah itu dia berhenti dan biasanya mereka itu akan merimbun gitu loh. Banyak ya karena memang dia bawahnya dengan akar rimpang. Nah, contohnya seperti ini. Ini nih untuk silver saya sudah sangat banyak ya sahabat. Kalau sahabat bisa lihat gitu kan, kondisinya ini memang dia sudah cukup lebat. Nah, kita bisa banget melakukan pemangkasan atau pemindahan ya ke pot yang supaya memindahkannya untuk menjadi beberapa bagian pot gitu, jadi lebih banyak. Bisa dari kita buka pelan-pelan, kita cek akar rimpangnya, terus udah gitu kita potong dengan pisau yang sangat tajam. Lalu kita bisa tempatkan di pot yang sudah kita isi dengan media tanam yang tentunya sudah steril dan yang selama ini berulang-ulang kali saya selalu infokan. Nah, terus sahabat ada pun apa ya, soal bunga ya. Calathea itu berbunga, tapi biasanya kalau di dalam ruangan sih mereka cenderung tidak berbunga. Cenderung nggak berbunga sih Calathea ini kalau di dalam ruangan. Jarang ya gitu kan. Ada sih beberapa Calathea yang memiliki apa namanya yang suka berbunga, yang lebih sering berbunga walaupun ditaruh di indoor atau di outdoor gitu kan. Tapi sesungguhnya warna-warni dari Calathea sendiri aja, warna-warna cerahnya mereka, terus udah gitu motif-motif corak motifnya mereka itu sudah sangat cantik, sudah cukup cantik untuk kita nikmati. Jadi kita nggak perlu menunggu kapan dia akan berbunga. Terus kalau kita nyimpan di dalam ruangan, gimana sih tipsnya kalau kita nyimpan dalam ruangan? Nah, sebagian Calathea aku ini aku simpan di dalam ruangan. Nah, tapi Calathea itu bisa jadi sedikit lebih rewel ya. Lebih rewel gitu dalam hal perawatan. Nah, kalau misalkan ada masalah dengan Calathea, ada masalah ya dengan perawatan Calathea itu, masalahnya tuh biasanya cuman paling kayak kelebihan air atau kekurangan air, terus penempatan yang kurang tepat sehingga mempengaruhi karena pengaruh suhu atau kelembapannya ya. Terus pencahayaan itu biasanya sih masalahnya hanya dari situ aja. Nah, terus kalau kita menemukan Calathea kita ini tiba-tiba seperti mati atau terkulai atau sekarat lah ya. Nah, kita bisa menghidupkan kembali setelah kita tahu sih. Pokoknya kita cari tahu dulu masalahnya apa gitu kan. Kalau kita udah tahu masalahnya apa, kalau misalkan dia daunnya kekeringan gitu kan, terus udah gitu menggulung, itu biasanya karena terlalu banyak terkena sinar matahari langsung. Sahabat bisa menempatkan atau memindahkan mereka di tempat yang teduh di dalam ruangan atau di ruang-ruangan. Yang penting teduh selama tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, pokoknya gejala-gejala kelebihan matahari atau kepanasan itu adalah ya daun menggulung, mengering, lebih renyah, dan dia pasti akan terlihat lama-lama menjadi layu. Nah, bisa juga masalah itu karena overwatering, tanahnya basah. Terus kalau tanahnya basah, otomatis si akar-akarnya juga mulai mulai membusuk atau terganggu. Nah, itu biasa mereka akan mati lemes pelan-pelan. Nah, pokoknya kalau sahabat udah ngelihat tanaman kita tuh loyo atau tidak tegar ya, tidak tegak, segera deh sahabat bongkar, bersihkan akarnya pelan-pelan, cek apakah benar-benar akarnya itu masih sehat atau tidak. Kalau misalkan akarnya masih kelihatan bisa kita selamatkan, yuk kita selamatkan rimpangnya, cuci dengan baik, jangan sampai buang, siapa tahu memang ada bakteri-bakteri yang mengganggu di rimpang atau akar-akar tanaman tersebut. Lalu kita tempatkan di media tanam yang lebih poros dan juga steril. Tuh, seperti itu sahabat. Selanjutnya apa ya? Saya agak-agak excited soalnya dengan Calathea koleksi dari Trending Plant nih.
Ternyata kalatea juga termasuk tanaman yang bisa memberikan atau menyegarkan udara di dalam ruangan ya. Jadi pada dasarnya dia bisa membersihkan udara. Jadi udara di ruangan kita. Kalau kita taruh kalatea itu selain cantik, daun-daunnya besar dan indah, ternyata memang mereka bisa membersihkan udara yang ada di dalam ruangan. Nah, sahabat pokoknya nggak salah deh kalau mengkoleksi kalatea semua jenis ya. Lebih bagus lagi kalau bisa memiliki dari semua jenis kalatea. Oke sahabatku tersayang, kira-kira itu dia bukan beberapa ya ulasan pengalaman aku di sini merawat kalatea. Ada kalatea masih masuk jenis Marantaceae dan juga ada family lainnya seperti Stenanthe dan juga Maranta. Terus ada juga Stromanthe. Nah, next aku akan info sama sahabat dari jenis-jenis tersebut ya. Aku akan berikan ulasan sahabat kira-kira koleksi yang ada di Trending Plant yang akan kita kupas mulai dari ciri-cirinya, ciri tanamannya sampai dengan perawatan dan penempatan yang tepat di mana. Oke sahabatku sayang, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya mendengarkan aku untuk bercerita tentang pengalaman merawat kalatea. Nah, semoga informasinya bermanfaat buat sahabat yang ingin memiliki kalatea. Nah, kalau misalkan mau nanya kurang jelas informasinya, pengen tanya lebih detail, silahkan bisa taruh pertanyaannya di kolom komentar. Nanti aku akan coba untuk membantu menjawab ya sahabatku sayang. Nah, apapun tanaman kita, tolong rawat dan jaga dengan baik dan juga penuh kasih sayang. Nah, karena dengan begitu tanaman kita akan merasa bahagia dan dia akan menumbuhkan daun-daunnya yang cantik dan juga segar dan subur. Nah, sahabatku tercinta, selamat menanam, salam bahagia serta sehat selalu.